Wasalisu, yang ketiga. Warabi'u. Kita lanjutkan kajian Muqasyabhatul Qulub kita. Warabi'u batnuhu fala yudkhilu batnahu haraman. Ini bisa dijadikan lamnya lam nafi, bisa juga dijadikan lamnya lam nahi. Kalau lam nahi fala yudkhil batnahu haraman fa innahu ithmun kabirun, kama qala sallallahu alaihi wasallam, idza waqa'at luqmatun minal harami fi batni ibni adama la'anahu kullu malakin fil ardi was samai ma damat tilka luqmatu fi batnihi wa in mata ala tilka halati fama'wahu jahannam. Jemaah sekalian berbahagia, kita akan melanjutkan anggota tubuh yang menjadi bukti takutnya kita kepada Allah. Ini kan masih bab tentang takut kepada Allah, bukan hanya dengan lisan saja, tapi harus diikuti dengan anggota tubuh. Anggota tubuh yang keempat adalah batnuhu, perutnya. Fala yudkhil batnahu atau fala yudkhilu batnahu, maka tidaklah dia memasukkan ke dalam perutnya haraman, sesuatu yang haram. Fa innahu, maka sesungguhnya ithmun kabirun, memasukkan yang haram itu ke dalam perutnya adalah ithmun kabirun, adalah dosa yang besar. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza waqa'at luqmatun minal harami fi batni ibni adam, apabila telah jatuh, telah masuk satu suapan saja minal harami, dari yang haram, fi batni ibni adam, pada perut, di dalam perut anak Adam, la'anahu kullu malakin fil ardi, maka melaknatnya siapa, setiap malaikat yang ada di bumi, was-samai, dan yang di langit, madamat tilkal luqmatu fi batnihi, selama itu suapan yang masuk ke dalam perutnya masih ada di dalam perutnya. Wa in mata ala tilkal halati, dan jikalau dia mati atas itu keadaan, maka fama'wahu jahannam, maka tempatnya adalah neraka jahanam. Jadi bukan main-main nih. Kalau ada orang yang masuk walau luqmatan, satu suapan aja masuk ke dalam perutnya itu haram, maka yang terjadi adalah bila dia mati dan itu makanan yang satu suapan itu ada masih di perutnya, maka dia tempatnya adalah neraka jahanam. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang pada silok dengan urusan dunia, orang-orang yang disebut koruptor, itu kan merampas hak dari rakyat. Sesuatu yang dia makan pastinya adalah haram, karena bila mengambilnya tidak sesuai dengan syariat Islam dipastikan haram. Bila itu masuk ke dalam perutnya, maka yang terjadi adalah dia akan mempersiapkan atau sudah menjadikan namanya masuk dalam deretan para penghuni neraka jahanam. Makanya kudu hati-hati ini sebagai suami. Kalau kita mencari sesuatu yang haram kemudian kita bawa pulang, sama saja kita memberikan sesuatu yang haram masuk ke dalam perut anak kita, ke dalam perut istri kita. Ustaz, bagaimana hukumnya itu anak dan itu istri? Kalau dia kagak tahu itu suaminya dari sesuatu yang haram, jadi kagak dosa tuh. Tapi tidak sedikit juga bahkan seorang istri yang dia tahu, dia nggak apa-apa dah, yang haram aja susah, apalagi yang halal. Padahal yang nyuruh lagi, maka dia kena tuh. Selagi dia tahu kemudian masuk ke dalam perutnya, ini dia nih. Orang pada bela-belain masalah perut, kadang-kadang gara-gara perut dia rela untuk bermusuhan sama saudaranya. Gara-gara perut, kalau dia bilang ini buat nyari sesuatu urusan perut, mereka pada demo, lihat buruh-buruh yang pada demo, urusan apa itu? Urusan perut.
Bagaimana kemudian orang sogok kiri, sogok kanan, kemudian dia ingin mendapatkan kedudukan, dia rela memfitnah saudaranya. Kita lihat saudara-saudara kita sekarang lagi pada pemusuhan. Udah senang hidupnya, udah kedudukannya banyak, rumah banyak, mobil banyak, sekarang lagi pada berkia-kiaan tuh, lagi pada pemusuhan. Kita ngeliatin aja, oh iya dunia kayak begitu tuh. Jadi kalau orang udah cenderung kepada urusan dunia, dibikin dia kagak ada puas-puasnya. Kayak minum air laut, semakin dia minum semakin dia merasa haus. Begitulah urusan dunia. Kita ngeliat sedih, padahal dia udah punya kedudukan. Kalau kata saya, umur udah 60 tahun, udah 70 tahun, udah ngapa nyerah urusan dunia. Kan udah puas banget, masih dia pengen jadi ketua, dia pengen jadi ketua, dia lapor. Padahal itu orang kaya. Padahal dia udah punya umur 70 tahun. Padahal kalau melihat dari kontrak hidup manusia, baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70 tahun, segitunya dia masih nggak berasa untuk memikirkan urusan akhiratnya. Dia nggak yakin bakalan ketemu dengan Allah. Jadi yang dipikirin urusan dunia. Makanya kita bersyukur Pak, tidak kemudian serta merta orang yang punya kedudukan, orang yang punya harta kekayaan, terus mereka orang mulia. Enggak. Dia punya cuman hanya diakuin kalau punya duit. Begitu nggak punya duit nggak diakuin. Kenapa? Karena yang dia pikirin adalah kepentingan pribadinya. Sekarang dia masih pada enak, tapi Allah ceritakan di dalam Al-Quran, qad khasiral ladzina kadzdzabu bi liqa'illah. Sungguh merugilah orang-orang yang dia mendustakan bahwa adanya pertemuan nanti dengan Allah. Hatta idza ja'atuhumus sa'atu baghtatan qalu ya hasratana ala ma farratna fiha wa hum yahmiluna awzarahum ala zuhurihim ala sa'a ma yazirun. Sungguh merugilah orang-orang yang tidak percaya bahwa ada pertemuan dengan Allah. Hatta idza ja'atumus sa'atu baghtatan, sehingga apabila datang hari kiamat secara mendadak, kubro maupun sugro, kematian disebut kiamat, mereka berkata, qalu ya hasratana ala ma farratna fiha, ya rugi kami tidak percaya dengan pertemuan dengan Allah. Wa hum yahmiluna awzarahum ala zuhurihim, mereka membawa dosa-dosa mereka di punggung mereka. Ala sa'a ma yazirun, itulah seburuk-buruknya dosa. Itu dia Allah udah ceritain dalam Al-Quran. Manusia boleh nggak tahu, manusia boleh dibohongin, keluarga boleh nggak tahu, istri boleh kagak tahu, suami boleh kagak tahu, tetapi siapa yang bisa bersembunyi dari Allah? Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ard wa la rutbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu, Allah yang punya kunci kegaiban itu, tidak ada yang tahu kecuali Dia. Ya'lamu ma fil barri wal bahr, Dia Allah mengetahui apa yang ada di bumi, apa yang ada di laut. Bukan hanya itu, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, tidak ada satupun daun yang jatuh dari rantingnya kecuali Dia Allah mengetahui. Dia Allah mengetahui daun yang jatuh di permukaan bumi ini, Allah tahu. Wala habbatin fi zulmatil ard, termasuk satu biji yang ada dalam kegelapan tanah, bukan di atas permukaan. Fi zulmatil ard, dia adanya di dalam tanah. Ada tuh benda-benda yang di dalam tanah, manusia yang bisa tahu enggak? Mau lihat ada minyak aja harus dikeker dulu. Kemudian bagaimana dia harus steril, nggak boleh ada yang bergerak radius berapa kilo.
karena takut mengganggu itu dia punya alat. Allah tahu semuanya, termasuk yang ada di dalam hati kita, termasuk usaha kita. Pimpinan kita boleh nggak tahu, tapi Allah tahu. Pelanggar kita nggak tahu, tapi Allah tahu. Banyak orang-orang yang curang dalam menimbang, dalam menakar. Banyak orang-orang yang punya manipulasi demi untuk keuntungan pribadi. Yang beli kagak tahu, tapi masalahnya jamaah saudaraku sekalian berbahagia, semua itu Allah lihat. Wala rabbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Tidak ada yang kemudian dia basah ataupun kering, kecuali semuanya tercatat dalam kitab yang nyata. Gak bisa kita ngumpah, gak bisa kita berkelit, karena waktunya semua akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah. Orang-orang yang gak punya agama menghalalkan berbagai cara, sampai kita lihat banyak orang yang rela ngebunuh demi urusan perutnya, padahal untuk yang haram, kalaupun dia dapat sudah perbuatannya haram, dia dapat masuk ke dalam perutnya. Makanya Imam Bukhari ketika dititipkan oleh seorang, dikasih makanan, ayahnya nggak tahu, pulang dikeluarin tuh, diangkat, ditumbingin, dikeluarin, dikorek, dimuntahin. Saking dia ayahnya nggak mau ada barang yang haram masuk ke dalam perut anaknya. Kalau sayang sama anak, bukan hanya memenuhi dengan materinya saja, tetapi berikan mereka yang halal. Kalau kita memberikan yang haram, maka menjadi orang-orang yang telah mencelakakan daripada anak keturunan kita. Apalagi kalau kita lihat pemberitaan ibu-ibu yang di minimarket, di supermarket, banyak banget tuh yang ngambil susu, dia ngambil, banyak banget modusnya kayak begitu. Saya cuma mikir betapa kemudian zalimnya pemimpin sehingga menyebabkan seorang ibu yang demi memberi makan susu kepada anaknya, memberi minum susu anaknya, kemudian sampai rela nyolong. Itu perbuatan nyolongnya udah salah. Kalau nyolongnya sampai 4 tusik, rasanya bukan buat anaknya, itu mau buat dijual juga kayaknya. Karena terjadi perdebatan kalau itu nyolong buat kebutuhan yang mendesak buat anaknya. Terjadi di masa Umar Ibn Khattab, maling yang dilepaskan karena memang dia nggak ada lagi yang bisa buat dia makan. Jangan juga jadi pembenaran bahwa kemudian ini kan kita butuh, kita ambil, nggak boleh. Kalau memang itu menjadi bagian dari pertaruhannya mati, yang haram pun jadi boleh. Contohnya adalah kalau kita makan daging babi tengah hutan, nggak ada makanan lagi, darurat, ad-darurat tubihul mahdurat. Dalam kaidah usul fikih yang lain, idza daqa syai' ittasa'a. Kalau sempitnya satu keadaan, ittasa'a, menjadi luas itu hukum. Jadi kalau tinjauannya ke situ boleh, tetapi kan sekarang rasanya nggak mungkin semuanya bisa diusahakan dengan halal. Isi perut kita. Jadi harus kita pilih-pilih. Wal khamisu yaduhu, dan yang kelima adalah tangannya. Fala yamuddu yadahu ilal harami bal yamudduha ila ma fihi ta'atullahi ta'ala. Maka tidak boleh dia membentangkan atau menggunakan tangannya untuk sesuatu yang haram, tetapi dia harus menggunakan tangannya untuk apa-apa yang di dalamnya ada ketaatan kepada Allah. Maksud ayat itu, tangannya dipakai buat ngotak-ngatik itu apa namanya, ampli supaya bunyi. Ini kan dalam rangka untuk terjadinya pengajian yang disebut di situ bergelimangnya manusia dengan pahala. Tangan kita dipakai buat ngotak-ngatik kita tuh. Ada orang di jalanan mogok, kemudian kita tolongin karena kita bisa mesin. Itu tangan yang digunakan untuk ketaatan. Tangan yang kita gunakan pada saat kita bersedekah. Tangan yang kita gunakan pada saat kita mijit kaki ibu kita. Tangan yang kita gunakan pada saat kita mijit kaki ayah kita. Yang ini adalah bagian dari ketakwaan, ketaatan, dan kebaktian seorang anak kepada kedua orang tuanya. Saya kalau ingat cerita ini, ingat bagaimana terjadinya dilema seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul.
dia punya ayah munafik, tokoh munafik. Al-Quran menceritakan tentang Abdullah bin Ubay bin Salul. Pada saat sahabat-sahabat minta kepada Rasulullah pengen ngebunuh itu Abdullah bin Ubay bin Salul, Abdullah bin Ubay bin Salul anaknya minta kepada Nabi, ya Rasul, jangan kau biarkan sahabat-sahabatmu membunuh ayahku. Aku tak kuasa untuk menghilangkan rasa dendam di hatiku. Bila engkau bolehkan untuk membunuh, maka izinkan aku yang membunuh ayahku. Jadi dia minta jangan sahabatnya yang membunuh. Kalau emang boleh itu dibunuh, aku yang membunuh ya Rasulullah. Jemaah sekalian berbahagia, Abdullah bin Ubay bin Salul akhirnya mengusir ayahnya keluar dari kota Madinah. Kalau dia masuk ke kota Madinah, di pintu gerbang masuk kota Madinah, Abdullah bin Ubay bin Salul narik itu pedangnya. Wahai ayahku, bila engkau masuk ke Madinah, maka pedangku akan menebas lehermu. Karena dia musuh agama. Tetapi bukan itu yang ingin saya ceritakan. Bagaimana kemudian begitu Abdullah bin Ubay bin Salul mati, dia datang kepada Nabi. Fasa'alahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qamisahu. Apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul anaknya, bapaknya munafik, dia pengen bunuh, dia usir dari kota Madinah. Kalau masuk ke kota Madinah, dia tebas kepalanya. Tapi begitu bapaknya mati, dia datang kepada Nabi minta gomisnya Rasulullah untuk jadi kain kafan buat bapaknya yang munafik. Subhanallah, musuh Islam tapi lempengan pada saat anak pengen berbakti sama orang tuanya. Rasulullah tak urung menanggalkan dia punya komis untuk dijadikan kain kafan. Bukan karena Abdullah bin Ubay bin Salul, bukan, tapi karena dia melihat ada anak yang berbakti kepada ayahnya yang munafik, yang dia minta kepada Nabi dicopotin bajunya, dibuat itu sebagai kain kafan. Sahabat Umar, sahabat Abu Bakar kebingungan dengan sikap dan perbuatan Nabi. Kalau buat urusan berbakti, Nabi memberikan apresiasi. Bukan sampai di situ doang. Fasa'alahu an yusalli alaihi. Udah dikasih komis, itu anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul minta kepada Nabi, ya Nabi, sholatin ini ayah saya. Minta disolatin ayahnya Rasulullah, padahal musuh Rasulullah yang menyebarkan fitnah. Pada saat perang Uhud, kemarin Ustaz Haji Kamal baru pulang dari sana. Kalau kita lihat di Uhud ada gambar proses terjadinya perang Uhud, di mana Abdullah bin Ubay bin Salul bersama 300 orang berbalik. Pasukan Islam yang 1000 jadi tinggal 300-nya balik. Itu dia ketuanya tuh, Abdullah bin Ubay bin Salul. Diabadikan tuh kalau kita masuk ke Jabal Uhud. Jemaah, Nabi bangun, Nabi pengen nyolatin. Fa'akhadha Umaru qamis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu Nabi bangun, Umar pegang tuh baju dari Nabi, dipegang. Ya Rasulullah, qad nahaka rabbuka an tusalli alaihi. Ya Rasulullah, Allah telah melarang engkau untuk menyolatkan orang munafik. Nabi menjawab, khayyaranillahu, Allah memberikan aku pilihan, boleh mensalatkan, boleh tidak. Umar protes, dia nggak sadar, dia tarik baju Rasul. Allah telah mengharamkan engkau, melarang engkau untuk menyolatkannya. Sampai kemudian turun surat At-Taubah yang tidak boleh untuk mensolatkan dan mendoakan orang munafik. Itu dia bagian dari berbakti. Kita mijitin orang tua kita, tangan kita untuk melaksanakan ketaatan, membahagiakan ayah kita, membahagiakan ibu kita. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wa banis sabil. Dan sembahlah Allah, jangan sekutukan Dia. Wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua hendaklah engkau berbuat baik. Ustaz, ibunya udah mati, cari adik ibunya.
Tadi saya ketemu ngaji sini, ini adanya ibu saya Ustaz. Oh, al-khalah bimanzilatil bibi di kedudukannya menjadi seorang ibu. Ibunya udah nggak ada, udah meninggal, cari saudara perempuannya. Dia itu sama menyimpan surga dari kita. Jadi nggak selesai sampai di ibu kita. Ustaz, bagaimana kalau ada perempuan dari ayah kita? Nah, al-khalah yang disebut. Kalau al-khalah artinya saudara dari ibu kita. Kalau ammah, itu baru saudara dari bapak kita, incing kita tapi dari bapak. Kalau misalnya dari ibu, al-khalah. Jadi dia itu yang punya kedudukan seperti seorang ibu. Tangannya dia pakai buat ketaatan kepada Allah, bukan kemudian tangannya dia pakai untuk menebarkan kemaksiatan. Kayak hukum tentang minum khamar, yang minum, yang ngebawain, yang nyiapin tempat, yang bawain doang, yang ngebukain, yang nuangin, dosanya sama sama yang minum. Makanya pada saat orang nanya sama saya, kerja di bartender terus nyiapin itu, bagaimana hukumnya? Haram, kata Nabi begitu sih. Yang minum orang lain, tapi kan ente yang nyiapin, ente yang bawain, nuang. Tangan kita jadikan banyak amal kebaikan yang bisa dilakukan. Jangan justru dengan tangan kita banyak orang yang mendapatkan kesulitan. Ibu-ibu misalnya ada acara, tetangganya udah deh, nanti aneh deh yang gorengin ikannya itu tangan goreng ikan, jadi berpahala. Kalau ikannya nggak angus, kalau ikannya angus jadi dosa. Asik-kan gorengnya, gue punya ikan cuma itu aja lebih angus. Goreng tempe selagi nggak keangusan, karena kalau keangusan membuat orang ditolong jadi cemberut tuh. Tahu begitu malu mendingan jangan nolongin gua dah. Tenaga, jadi bukan hanya dengan harta. Tenaga kita, anggota tubuh kita dalam kaitan ini, ketaatan kita kepada Allah, takutnya kita kepada Allah, jangan menggunakan tangan kecuali untuk dalam perbuatan ketaatan yang bernilai kebaikan. Hablum minallah, hablum minan nas. Karena tidak benar juga hanya menjalin hablum minallah, tetapi hablum minan nas. Enggak. Vertikalnya dia bangun, tapi horizontalnya dia rusak. Sholatnya dia rajin, kalau baca Al-Quran dia nangis. Saya kemarin ketemu seorang teman, itu Jamaluddin, pada saat di menara habis sholat subuh, saya bilang begini, serajin kamu, udah kalau baca Al-Quran harus talaki dulu, jangan. Yaudah dia bawa Al-Quran, baca di depan saya, talaki binazar. Begitu baca sampai ayat baru di surat Al-Baqarah, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wal yawm, nangis, wal yawm, nangis. Sejadi-jadinya dia nangis di menara. Ada tulisannya, ada mengaji tadi, ada di sini. Nangis, semuanya pergi. Saya bilang gini, lah punya masalah jadi bawa ke ngaji, kita bilang kalau lagi mikirin tagihan bon kami kali enggak. Saya tanya, kenapa nangis? Gak tahu Ustaz, tiba-tiba nangis. Ente tahu nggak artinya? Enggak tahu. Nggak ngerti artinya. Orang bukan santri bukan. Tapi saya bilang sama dia, itu level tertinggi. Ente tidak tahu artinya, tapi ente nangis. Kalau orang tahu artinya, jamak, dia tahu artinya. Seperti Imam Ali karramallahu wajhah, ketika baca alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, dia nggak bisa terusin sampai kelar. Seperti seorang pemuda yang datang kepada Nabi, dia nangis di depan pintu Nabi, nangis sejadi-jadinya. Umar datang, Umar lihat dia nangis, dia nggak berani masuk. Umar masuk dalam keadaan nangis. Ma'asabaka ya Umar, apa yang menimpamu wahai Umar? Karena Umar datang dalam keadaan nangis. Ya Rasulullah, aku menangis karena ada seorang pemuda di depan rumahmu yang sedang menangis. Suruh panggil masuk ke dalam. Disuruh panggil ke dalam. Apa yang terjadi? Mengapa engkau menangis? Saya punya dosa besar ya Rasulullah. Apakah engkau syirik kepada Allah? Tidak ya Rasulullah. Apakah engkau membunuh orang lain tanpa hak? Tidak ya Rasulullah. Kalau begitu nggak usah takut, Allah pasti akan memaafkan. Dia bilang dosaku lebih besar dari itu ya Rasulullah.
Apakah dosamu melebihi besarnya kursi Allah? Boleh jadi lebih besar dari itu ya Rasulullah. Apakah dosamu lebih besar dari kekuasaan Allah? Dia bilang kalau itu pasti lebih besar kekuasaan Allah. Bila demikian ceritakan apa dosa yang kau lakukan. Ini ketemu nih, kita di bab di kitab Sahih Bukhari ketemu tentang cerita ini. Seorang pemuda yang dia cerita kepada Nabi. Dia bilang selama 7 tahun ya Rasulullah, kerjaan saya gali kuburan, ngebongkar kuburan. Saya ngambil kain kafannya. Kerjaannya ngambil kain kafan, nyolong kain kafan. Kayak siapa tuh yang di Indonesia yang air punya ngelmu lagi, ngelmu Sumanto yang makan daging itu kan begitu ya. Karena memang kalau di Jawa ada satu ritual ilmu gaib yang bila dia lakukan itu dia bisa hilang. Di antaranya adalah bagaimana dia mendapatkan kain kafan orang yang dikubur. Nah itu ya Pak Edi, kalau kita main ke bagian-bagian Jawa Timur tuh ilmu-ilmu begitu ada tuh ilmu-ilmu yang apa sifatnya disebutnya ilmu hitam. Dan dia bilang satu ketika ya Rasulullah, ada seorang wanita dari penduduk Ansor yang baru dikuburkan. Malamnya aku bongkar kuburannya. Begitu aku copotin kain kafannya, ternyata wanita ini kelewat cantik dan menggodaku. Artinya menggoda hatinya, keinginannya untuk mensetubuhinya. Aku setubuhi mayat itu ya Rasulullah. Dan kemudian mayat itu berbicara, sungguh jahatnya engkau membiarkan aku bertemu dengan Allah dalam keadaan telanjang. Sungguh jahatnya engkau membiarkan aku bertemu dengan Allah dalam keadaan junub. Karena itu orang yang mandi mayit disebut mandi besar tuh dia. Kemudian harus diwuduin. Makanya kalau udah diwuduin, istri gak boleh nyium lagi kalau mau dikapanin. Karena ntar mewuduin lagi tuh. Kalau mau nyium sebelumnya. Kecuali anaknya boleh. Yang tidak membatalkan wudu boleh. Tapi kalau istrinya, dalam faham Imam Syafi'i, maka itu membatalkan. Jangan dibikin batal lagi, dia harus dalam keadaan berwudu. Jangan kemudian membuat si mayit datang kepada Allah tidak dalam keadaan berwudu. Nabi segera bangun dan marah luar biasa, diusir. Idhab. Usir. Nggak kebayang kalau dosa kelewat besar kayak begitu. Diusir. Dia keluar, dia jalan sampai dia nggak makan, dia nggak minum, dia tersungkur. Jemaah, kemudian Allah kirimkan malaikat Jibril karena Allah mengampuni pemuda itu. Jadi ada kesempatan buat kita semuanya. Betapapun masa lalu telah kita lakukan, segelap apapun, pintu rahmat Allah terbuka. Wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah. Dan Tuhanmu adalah Zat yang maha kaya, bukan hanya maha kaya, dzur rahmah. Allah mempunyai kasih sayang yang kelewat besar kepada hambanya. Cuman manusia yang kelewat banyak nggak tahu diri, bikin dosa terus rezekinya tambah banyak tuh. Buktinya biar kata aneh kagak sholat, duit banyakan gua dibanding lu yang sholat tuh itu. Kan suka begitu tuh orang tuh, lu ngaji rajin, ke majelis taklim rajin, orang hidup lu susah-susah juga. Tuh orang-orang yang pada bilang darhum yakulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun. Bahkan dalam ayat lain Allah sampaikan, qul ya qaumi manu ala makanatikum inni 'amil fasawfa ta'lamuna man takunu lahu 'aqibatud dar innahu la yuflihu zalimun. Katakan ya Muhammad, berbuat terserah. Qul ya qaumi manu ala makanatikum, terserah ente dah mau berbuat apa aja. Inni 'amil, Rasulullah juga berbuat. Fasawfa ta'lamuna man takunu lahu 'aqibatud dar. Nanti bakalan tahu mereka semua tuh. Kalian semua akan tahu akibat dari perbuatan kalian, di mana kalian akan berada. Itu deh. Berlaku pada saat Allah ceritakan walau tara idh wuqifu 'alan nar faqalu ya wailata nuraddu wa la nukalliba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin bal bada lahum ma kanu yukhfuna min qabl walau ruddu la'atu lima nuhu an
anhu wa innahum lakadibun. Wa qalu in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'utsin. Seandainya engkau melihat pada saat mereka dihadapkan dengan api neraka, faqalu ya wailata, mereka berkata sungguh cilaka kami, nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina, kami minta dikembalikan, kami tidak akan mendustakan ayat-ayat engkau, ayat-ayat Tuhan kami, wa nakuna minal mu'minin, dan kami akan menjadi orang-orang yang beriman. Tapi kata Allah, bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl, tetapi telah tampak semua perbuatan yang dulu mereka sembunyikan. Pada saat itu ditampakkan semuanya, day by day, dari hari ke hari semuanya tampak. Dari menit ke menit, dari jam ke jam, apa yang kita lakukan dibuka oleh Allah semuanya, bila kita belum bertobat. Karena ada yang bertanya, Ustaz, bagaimana kalau kemudian kita sudah bertobat, apakah dosa-dosa kita akan diperlihatkan juga? No. Yang diperlihatkan adalah keadaan akhir dari hidup kita, dari semenjak itu. Misalnya kita belum tobat. Kalau kita udah tobat di umur 50 tahun, taubatan nasuha. Seperti Ustaz Haji Kamal kemarin baru melaksanakan ibadah haji, haji akbar. Haji yang dilakukan wukufnya di hari Jumat bernilai dengan 7 kali berhaji. Makanya kalau manggil Ustaz Haji Kamal, Ustaz Haji Kamal 7 kali. Buru pergi. Hajinya 7 kali. Buru pergi. Selamat panggil. Buru pergi. Haji Muhyiddin baru 2 kali haji, 3 kali haji belagu banget. Ini 7 kali. Haji. Jamaah saya, teman saya bagian motor di sana, aneh 16 kali haji Ustaz. Berarti manggil ente 16 kali haji, Ustaz haji ya, baru pergi kan. Udah sampai depan. Habis, siapa yang berada di padang Arafah, habis kayomin waladatu ummu, dosa sebesar apapun, jangan kata dia berucap Allahumma firli, dia nggak berucap, dia masuk ke tanah padang Arafah, syaratnya tanggal 9 Dzulhijjah, maka dia rontok itu dosanya seperti bayi yang baru terlahir. Dihitungnya dari mulai itu tuh. Yang udah terjadi udah diampuni, nggak dihitung lagi. Hadisnya jelas, bila engkau datang membawa dosa setinggi langit, sebesar bumi, engkau datang kepadaku, aku berikan ampunan dan aku tidak melihat lagi apa yang telah kau lakukan. Dihapus itu. Dari situ, entar dia bikin dosa lagi, dia tutup lagi dengan taubatan nasuha. Sampai nanti batas itu dia punya ruh, nafas sampai di tenggorokan. Itu batas itu. Oh, makanya enak banget orang pergi haji. Baik, makanya jadi baik lagi. Kalau ketemu orang pulang haji, kita dianjurkan sama ulama kita, peluk badannya, peluk. Dia punya badan peluk keberkahan. Kemudian ulama kita menyampaikan bahwa dia punya doa sangat diijabah orang pulang haji. Dan kemudian kenapa orang kalau datang minta doain walaupun baca Fatihah? Tapi ada jamaah saya kemarin saya bilang, Ustaz, begitu saya pulang umroh pada minta doa sama saya. Dia punya badan, tatonya sekujur badan. Pada saat pakai ihram kan harus dibuka tuh bahu kanan. Jangan ente buka, tutup, itu sunnah. Kalau ente buka, ntar orang tua ngeliatin pundak ente semua. Itu tato. Ada lagi saya punya jamaah tato kepala ular naga. Ular kan pada takut dicatok menurut saya. Tapi ada kejadian preman yang ketangkap di Senen, dia punya tato kembang sekujur badan, ditangkap sama polisi. Dia bilang, kamu badan diisi dengan tato semua. Dia bilang, jangan marah dulu Pak Polisi. Dulu saya bikin tato di kaki saya kecil kembang, gara-gara saya mandi mulu terus ditumbuh ke badan saya. Ini disiramin terus subuh tuh kembangnya. Iya. Sama kayak orang Madura ketangkep dulu sekarang kan illegal fishing itu kan diledak-ledakin. Dengan orang Indonesia ditangkap sama di Raja Malaysia. Entar dulu, jangan ditangkap dulu saya. Anda telah mengambil ikan di wilayah kami. Entar dulu. Ini ikan saya kejar dari Madura. Lari saya nggak tahu.
keluar. Orang Indonesia nggak mau kalah akal. Ikan dari Madura dikejar. Ya kan? Orang Indonesia akan banyak banget. Jadi bagaimana kemudian kita menjadi orang yang memanfaatkan waktu dengan momen yang Allah berikan, termasuk dalam perjalanan haji. Nikmat betul ya. Makanya kalau punya rezeki banyak Pak, apalagi ada badan sehat, umroh di bulan Ramadan, itu pahalanya seperti haji bersama Nabi. Aduh subhanallah. Kesempatan makanya hanya terjadi di umat Nabi Muhammad SAW. Kalau umat dahulu, umat Nabi sebelum Nabi Muhammad, kalau mau tobat harus membunuh. Jadi kalau mau tobat, mereka masing-masing disuruh pegang pedang. Kemudian Allah gelapkan, mereka saling membunuh. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ketika berkata Musa kepada kaumnya, wahai kaumku, kalian telah melakukan dosa dengan kalian menjadikan anak sapi sebagai sesembahan. Faqtulu anfusakum fatubu ila rabbikum, maka bertobatlah kepada Tuhan kalian. Bagaimana caranya? Faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Cara tobatnya adalah bunuh diri kalian. Kan kita enak, umatnya Nabi Muhammad pergi haji, puasa dengan baik dan benar 30 hari. Kayaumi waladatu ummu. Kita bersedekah, ngapusin dosa. Kita duduk di majelis taklim, ngapusin dosa, ngapusin semua kesalahan kita. Ada yang bertanya, Ustaz, dosa sebesar apapun diampuni Allah. Sebesar apapun, selagi bukan syirkum billah. Kalau syirkum billah berarti nggak bisa bertobat, tapi jangan syirik lagi kepada Allah. Kemarin saya habis dari Bali, saya nggak habis pikir sama orang-orang yang ada di sana. Begitu yakinnya, nggak boleh lihat orang gede, udah main diselimutin aja pakai sarung, kotak-kotak, di kotak-kotak, kemudian dikasih sesajen orang gede. Segitu dia punya keyakinan, padahal kalau itu pohon ditebang nggak bisa bela diri tuh pohon. Nggak boleh ketemu sama orang tukang kayu pengen nebang aja tuh di sana nih. Tapi mereka punya keyakinan, ama yang begitu mereka begitu yakin. Apalagi kita, Rabbus samawati wal ardh, Rabbuna wa Rabbul malaikati war ruh, yang memberikan kita bisa melihat sampai sekarang, yang memberikan kita bisa mendengar sampai sekarang badan sehat. Berapa banyak orang yang kemudian punya duit banyak, sekarang lagi di balik, nggak bisa kemana-mana. Dia punya duit ratusan juta, miliaran, punya duit banyak sebanyak apapun, kalau badan sakit, siapa yang bisa memanfaatkan uang? Enggak, paling cuma berobat doang. Nah, nikmat. Qul ara'aytum in akhadallahu sam'akum wa absarakum wa khatama ala qulubikum man ilahun ghairullahi ya'tikum bi. Bagaimana pendapat, katakan kepada mereka, bagaimana pendapat kalian kalau Allah ambil sam'akum, pendengaran kalian, wa absarakum, penglihatan kalian, wa khatama ala qulubikum, dan dia Allah kunci hati kalian. Man ilahun ghairullah ya'tikum bi. Siapa lagi Tuhan yang bisa membalikin selain Allah? Sampai kayak begitu Allah tantang. Manusia memang kagak sadar-sadar juga. Makanya kalau kita hadir di majelis ini, berarti kita berkesimpulan hati kita nggak Allah tutup. Buktinya kita datang. Buktinya lisan kita bisa nyebut Asmaul Husna. Buktinya lisan kita bisa berdoa, bisa ngaji, dari lantaran Allah sayang sama kita. Nggak, malaikat aja nggak bisa ngasih hidayah. Malaikat, orang yang di kuburan nih, di kuburan dibangkitin, bilangin, ngaji, nggak enak di kuburan, aneh udah ngerasain. Kata Allah, yang begitu nggak bisa meyakini manusia. Hidayah hak prerogatif Allah. Walau annana nazzalna ilaihimul malaikata wa kallamahumul mauta wa hasyarna alaihim kulla syai'in qubulan ma kanu liyu'minu illa man yasha Allah.
walakinna aktsarahum yajhalun. Seandainya walau annana nazzalna ilaihimul malaikata, seandainya kami turunkan kepada mereka malaikat, wa kallamahumul mauta, dan membicarakan, bercerita kepada mereka, ngomong kepada mereka. Siapa? Al-mauta, orang yang udah mati, yang udah diseksa. Dia diseksa dari kuburan. Dia datang bilangin, gak enak ente sholat, ente harus ngaji. Kalau gak sholat, gak ngaji, kayak aneh nih, di kuburan diseksa. Kata Allah, yang begitu ngomong untuk ngajak kepada kebaikan, kalau Allah kunci, gak bisa. Gak bisa. Jadi kita kudu bersyukur bisa dengan informasi, oh giliran bulan ini, giliran ngaji kita datang. Itu sebuah karunia dari Allah. Jangankan ketua dari majelis taklim ini, malaikat, mayat yang sudah disiksa di kuburan buat ngajak kebaikan, kalau Allah nggak tentu nggak bisa. Maka apa yang terjadi pada diri kita selanjutnya adalah bagaimana kemudian memanfaatkan waktu yang tersisa untuk berbuat kebaikan. Waruya an Ka'bil Ahbar, dan telah diceritakan diriwayatkan dari Ka'ab bin Ahbar, annahu qala, sesungguhnya Allah berfirman, berarti ini hadis qudsi, innallaha ta'ala annahu qala, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala khalaqa daran min zabarjadah. Ini salah satu batu yang jabarjud, ya kalau kita sebutnya jabarjud, khodra'a, yang warnanya kehijauan. Kalau mirip-mirip zamrud gitu ya, mirip-mirip zamrud. Nanti di syurga, fiha sab'una alfa darin, di dalamnya ada 70.000 rumah. Allah bikinin, menciptakan, membangun sebuah rumah dari batu yang mulia, yang indah, jabarjud, yang warnanya hijau. Tetapi di dalam rumah itu ada 70.000 rumah. Kalau cara kita mungkin 70.000 kamar. Jadi rumah yang di dalamnya ada 70.000 kamar. Fi kulli darin sab'una alfa baitin, dan dalam setiap rumah itu masih ada 70.000 lagi rumah. Subhanallah, 70.000 lagi. La yanziluha illa rajulun, tidak akan menempatinya kecuali rajulun, seorang laki-laki, yu'radu alaihil haramu, yang diberikan, ditawarkan kepadanya sesuatu yang haram, fayatrukahu min makhafatillahi ta'ala, kemudian dia meninggalkannya itu dari lantaran takut kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau kita meninggalkan sesuatu yang haram, ditawarkan di depan kita, nih bisnis ini, tapi harus begini, untungnya 1 miliar, dia nggak mau, dia nggak ikut-ikutan. Nabi SAW menjanjikan Allah telah menciptakan sebuah rumah, yang di dalam rumah itu ada 70 rumah. Di dalam 70.000 rumah itu masih ada lagi 70.000 kamar. Bisa dibayangin tuh, ada nggak orang kampung sawah yang punya rumah kayak begitu? Paling banter rumah segede-gedenya kamar 5 lah. Ini 70.000, masih di dalamnya lagi 70.000. Itu yang nungguin seorang laki-laki yang dia istiqamah. Ittaqillaha tsumma istaqim, takutlah engkau kepada Allah kemudian istiqamah. Dia istiqamah, maka dia akan mendapatkan janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ada sesuatu yang haram yang ditawarkan kepada dirinya, dia tolak. Dia nggak mau ikut-ikutan. Orangnya konsisten. Inilah yang terjadi kepada para sahabat Rasulullah SAW, yang ketika mereka diiming-iming keluar dari akidah, dia nggak. Termasuk kemarin terjadi perdebatan masalah buat toleransi ngucapin selamat Natal. Oh, kalau kita masih trik aja. Kalau emang itu dibolehkan, dulu Nabi udah kerjain. Karena orang Nasrani, orang Yahudi, adanya bukan sekarang doang. Dari masa Nabi udah ada. Mana ada hadis riwayat yang mengatakan Nabi kemudian mengucapkan selamat Natal? Gak ada. Inti jangan akal-akalan dengan alasan toleransi. Kalau emang bagian tasamuh, toleransi, siapa yang bisa ngalahin Nabi? Jagoannya Nabi kalau buat toleransi mah. Tapi lempengan itu kita nggak ketemu dalil yang menceritakan Nabi mengucapkan selamat Natal. Nabi pernah minjam
dengan orang Yahudi. Nabi pernah berinteraksi dengan orang Nasrani, tapi tidak ada satupun teks yang mengatakan Nabi mengucapkan selamat Natal. Toleransi, tidak ada yang mengalahkan toleransi Nabi. Tetapi Nabi tidak melakukan itu. Nah, ini kita kudu hati-hati. Apalagi sekarang banyak mereka yang punya bos orang Kristen, kemudian karyawannya pakai jilbab, disuruh pakai songkok topi ini kan. Tapi ada pentolannya di sini tuh kayak pendul gitu. Apalagi sinterklas kayak begitu. Nah itu bagaimana cara mereka? Bukan itu toleransi. Dia mau apa ya, acara dia agak jangan gangguin, jangan dipong. Itu dia toleransi. Tapi kalau kita mengucapkan selamat, pada saat itu ada doa, pada saat itu kita telah mengakui apa yang dilakukan adalah benar. Padahal tidak. Kalau buat urusan kesalahan, paling kecil adalah di hatimu tidak menerima kesalahan itu. Tidak, dia tidak membenarkan. Terjadi pada masa Sayyidatuna Aisyah, di masa Rasul. Sayyidatuna Aisyah saking keselnya orang Yahudi nyumpahin, dibalas sama Sayyidatuna Aisyah, nyumpahin kata Nabi, jangan disumpahin, jangan dijawab. Artinya kagak boleh. Ente katain juga jangan, ente doain juga jangan. Kalau buat masalah ketauhidan, itu jangan. Begitu jangan kotorin perkara. Ada orang banyak yang membolehkan, biarin aja deh. Ilmu kita belum sampai untuk menguasai suasana hati kita. Kalau mereka udah sampai, biarin aja. Cuma masalahnya Nabi tidak pernah mencontohkan. Sampai kemarin ini Yusuf Qaradawi, Dr. Yusuf Qaradawi membolehkan, hindarin dia. Siapa emang di kuburan Yusuf Qaradawi mau nolongin ente masing-masing. Maka jemaah sekalian berbahagia, anggota yang terakhir adalah yang keenam adalah wasadisu, qadamuhu, kakinya, fala yamshi fi ma'siyatillah, maka tidaklah dia berjalan pada urusan kemaksiatan kepada Allah, kebangkangan, perbuatan pembangkangan, menyebut pembangkangan susah. Bukanlah dia berjalan kepada sesuatu yang menjadikan perbuatan pembangkangannya kepada Allah. Bal yamshi fi ta'atihi wa ridahu wa ila suhbatin ulama'i was sulahai. Tetapi dia berjalan dalam urusan ketaatannya kepada Allah, wa ridahu, dan demi menggapai ridhonya Allah, wa ila suhbatin ulama, dan demi untuk berteman kepada ulama, was sulaha, dan orang-orang soleh. Karena jangan kata berteman sama orang zalim, memandang orang yang zalim aja disebut khoti'atun, sebuah kesalahan. Ya ada preman nih, orang yang bikin dosa mabuk, terus kita melihat muka kelamaan, melihat itu dosa tuh kata kita. Bukan hanya aurat tuh. Karena itulah kita kudu menjaga pintar-pintar kepada siapa kita berteman. Karena ngelihatnya karena mata kita punya hak. Kayak kemarin pulang haji, melihat Ka'bah itu udah 20 rahmat. Mata kita mendapat suplemen melihat Ka'bah, melihat Al-Quran. 60 rahmat pada saat dia tawaf, 40 rahmat kalau dia sholat di Masjidil Haram, 20 rahmat kalau dia melihat Al-Quran, kalau dia melihat Ka'bah. Mata punya amalan yang dia menyebabkan mendapatkan rahmat dari Allah, tapi mata juga punya amalan yang akan menjadikan Allah murka. Bulan yang lalu kita sudah bahas di antara anggota tubuh yang lain adalah mata kita yang harus kita jaga. Wasabi'u ta'atuhu, dan yang ketujuh adalah ketaatannya. Nah ini berarti akhir dari semua anggota tubuhnya diajak untuk berbuat ketaatan. Fayaj'alu ta'atahu khalisatan liwajhillahi ta'ala, maka dia menjadikan ketaatannya khalisatan liwajhillah, ikhlas untuk mendapatkan ridhonya Allah Jalla Jalaluhu. Wa yakhafu minar riya'i wan nifaqi, dan dia takut dari perbuatan riya dan nifaq. Tapi dengan kayak begini jangan kemudian orang memponis dan wah itu orang sedekah riya tuh, diumumin di masjid fulan bin fulan, wah itu riya orang tuh minta diumumin di masjid. Belum tentu ya akhi. Untuk bersedekati atau tufu, untuk bersedekati atau tufuha, untuk bersedekati
antum sulabani utufuha fani'imma fani'imma hiya. Kalaupun engkau tampakkan sedekah atau engkau sembunyikan utufuha fani'imma hi, maka itu baik. Jadi kalau disebutin di masjid, jangan kemudian kita memvonis itu kemudian riaknya orang ini. Belum tentu. Urusan riak bukan urusan ente, urusan dia sama Allah. Ente nggak boleh memvonis. Takut nanti dikata riak. Enggak. In ajriya illa ala Allah. Selagi dia punya kata kuncinya itu, in ajriya illa ala Allah. Balasannya tidak aku mendapatkan balasan kecuali balasan dari Allah, maka selamat semua ibadah kita. Perkara kemudian orang punya kesimpulan bukan menjadi standar hukum diterima atau tidaknya ibadah kita, tetapi hati kita. Makanya jangan kemudian ntar abang mau dikawarin misalnya Pak Haji Deni bilang siapa yang mau nyumbang maulid nggak mau nyaut, diem aja takut dibilang riak, ya kagak beres gitu. Nyaut Ustaz, Pak Haji buat makanannya itu kan ada kerupuknya tuh, kerupuknya saya nanggung. Ya lumayan ada kerupuknya. Kemudian yang lain, dia kerupuk aja berani, kan saya lah, saya bawangnya. Lama-lama berasnya, ntar yang masak ini lah rapi satu hidangan apa jadi. Itu namanya fastabiqul khairat. Kadang-kadang dalam perbuatan kebaikan itu perlu dicontohkan. Itulah yang disebut dakwah bil hal. Dakwah dengan contoh, dengan keadaan. Maka itu dibolehkan. Itu contohnya karena Rasulullah juga melakukan itu. Jemaah sekalian yang berbahagia, maka selanjutnya adalah kaki kita, dan kemudian selanjutnya semuanya itu di-including kepada perbuatan kita. Mata, tangan, kaki, perut, semuanya dalam ketaatan kepada Allah. Tidak dalam dia takut dari perbuatan dia nifaqi dan kemunafikan. Fa'idha fa'ala dzalika, apabila dia telah melakukan itu, fahuwa minal ladina qala Allah Ta'ala fi haqqihim, maka dia termasuk orang-orang yang telah Allah firmankan di dalam Al-Quran fi haqqihim, artinya dari Tuhan mereka, kebenaran mereka. Wal akhiratu inda rabbika lil muttaqin, dan akhirat itu di sisi Allah, punya Allah, disediakan buat orang-orang yang bertakwa. Pada saat orang lari-larian yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Itu enggak terjadi sama kita. Wal akhiratu 'inda rabbika lil muttaqin, akhirat itu buat kita, buat orang-orang yang bertakwa. Yang diceritakan dalam Al-Quran, hal ataka hadithul ghasyiyah wujuhu yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah. Itu enggak terjadi sama kita. Makanya itu ayat menjadi sunnah dibaca oleh Imam Jumat pada rakaat kedua, karena buat ngingetin itu keadaan mengerikan pada saat orang datang dengan wajah tertunduk karena dia tidak punya amal yang dia bisa banggakan. Tak terjadi pada kita, insya Allah, karena kita termasuk wal akhiratu inda rabbika lil muttaqin. Wa qala fi ayatin ukhra, dan dia Allah berfirman pada ayat yang lain, innal muttaqina fi jannati wa 'uyun, dan sesungguhnya orang-orang muttaqin yang bertakwa itu, yang dia menjaga anggota tubuhnya, dia takut kepada Allah, fi jannati wa 'uyun, di dalam syurga, yang dia kemudian di dalam syurga itu ada mata air. Wa qala Allah Ta'ala innal muttaqina fi jannati wa na'im, dan kemudian sesungguhnya orang-orang bertakwa itu di dalam syurga wa na'im, dan penuh dengan kenikmatan. Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah berfirman, innal muttaqina fi maqamin amin, sesungguhnya orang yang bertakwa itu di tempat yang aman, yang nyaman, yang tentram. Itu dia yang dijanjikan oleh Allah Jalla Jalaluh. Ka'annahu ta'ala yaqulu, seakan-akan Allah Ta'ala berfirman, innahum yunajjawna yawmal qiyamati minan nar, sesungguhnya mereka diselamatkan oleh Allah pada hari kiamat dari api neraka. Sepertinya sesungguhnya Allah ingin berfirman bahwasanya mereka nggak mungkin kena yang namanya panasnya api neraka. Aman kalau orang-orang yang anggota tubuhnya
takut kepada Allah Jalla Jalaluhu. Wa yanbaghi lil mu'mini, dan seyogyanya bagi orang-orang yang beriman, an yakuna bainal khaufi war raja'i, adalah dia menjadi antara takut dan penuh harapan. Jadi khaufnya ada, rojanya ada. Pada saat dia sholat, dia khauf sholatnya nggak diterima, tapi dia juga pada saat itu ar-roja. Seperti yang ungkapan dari, kalau kita suka baca itu syairnya Abu Nawas, ilahi lastu lil firdausi ahla. Dia ngomong, saya kayaknya nggak pantas dah sebagai penghuni surga. Tetapi dia bilang juga, wala aqwa 'alan nari jahim. Itu ada khauf, ada roja juga. Kita kudunya begitu. Terlalu optimis juga nggak boleh. Oh, udah orang baik nih, udah tahajud, udah baca Al-Quran, udah puasa, kita lebih baik dari orang lain. Belum tentu. Yang menerima amal kita adalah Allah. Tidak ada satu dalil yang kemudian meyakinkan kepada diri kita untuk kita pasti masuk surga. Nggak, selain itu harapan dari doa kita. Karena amal kita nggak pernah pantas untuk disejajarkan dengan hadiah surga. Nggak pernah pantas, Pak. Kita ngaji, kita sholat bukan buat beli surga. Kita mencari ridho Allah. Kalau Allah udah ridho, hadiahnya surga. Tapi kalau dibandingin kita sedekah, kita ngaji, kita sholat untuk bayarannya surga, nggak pantas. Karena buat bayar karunia Allah di dunia aja masih belum cukup itu ibadah kita. Makanya kita melakukan ini karena kita ingin mendapatkan keridhaan dari Allah. Doanya Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Kita minta ridhonya Allah dahulu. Fayarju rahmatallahi, dan dia mengharapkan rahmatnya Allah. Nah, dia mengharapkan rahmatnya Allah. Wala yai'asu minha, dan janganlah dia berputus asa darinya. Jadi nggak boleh putus asa. Dia terus minta, wah ini udah bikin dosa, dulu mabok-mabokan, suka minum khamar, ya nggak usah putus asa. Ya kalau kita lihat sejarah, siapa bahkan ketika udah masuk Islam, kenapa kemudian ayat tentang khamar diturunkan sampai 3 kali? Karena pada saat itu mereka kemudian pada saat diturunkan ayat yang pertama, innamal khamru wal maisiru, ya apa? Ya, yang sebelumnya ayat yang pertama, itsmul kabir fa inna yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Qul fihima itsmun kabir wa manafi'u lin-nas. Nah, itu kemudian ada manfaatnya sedikit, tapi dosanya banyak. Pendekatannya kayak begitu dulu. Kemudian masih pada melakukan, diturunkan ayat wala taqrabus shalah wa antum sukara. Jangan kau mendekati sholat ketika engkau dalam keadaan mabuk. Apa yang terjadi dengan sahabat-sahabat Rasulullah pada kala itu? Imam Ali bersama para sahabat yang lain minum khamarnya habis sholat isya, diakalin. Baru kemudian innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibu. Itu yang ketiga. Sampai Nabi Muhammad SAW pernah sedih dari lantaran beliau punya Imam Ali sedih dari lantaran beliau punya onta, diambil dia punya lehernya oleh Sayyidina Hamzah. Oh, kalau bab tentang lama, artinya orang-orang yang dijanjikan oleh Allah mubasysyaruna bil jannah, diberikan kabar gembira untuk masuk surga, awalnya juga adalah orang-orang yang melakukan dosa. Tetapi begitulah Allah membuka pintu taubat dan meyakinkan kepada siapa saja, bila dia mau berbuat baik maka Allah akan memberikan hadiahnya surga. Jadi jangan kita putus asa. La taqnatu min rahmatillah. Wa ya'budullaha, dan dia menyembah Allah. Wa yarji'u an af'alihi al-qabihah, dan dia kembali dari perbuatannya yang buruk. Wa yatubu ilallahi ta'ala, dan dia bertobat kepada Allah. Saya ingin habiskan bacaan ini bab ini. Hikayatun bainama Daud alaihissalam, hikayat ketika Daud jalisun fi sawma'atihi, ketika dia duduk di mihrabnya, di musolanya, di tempat dia beruzlah, yatlu zabura, dia membaca kitab Zabur. Idra'a Daudata hamra'an, ketika dia melihat ada cacing merah fiturabi di atas tebu, di atas tanah. Faqala fi nafsihi, kemudian dia ngomong di dalam dirinya,
ma aradallahu fi hadhihi tawdati, apa yang Allah pengenin dari menciptakan ini cacing. Fa'adzana Allahu litawdati hatta takallamat, maka Allah memberikan izin atau memberikan perkenan kepada cacing itu sehingga bisa berbicara. Faqalat, kemudian cacing itu berkata, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, amma nahari fa'alhamani Rabbi an aqula fi kulli yawmin subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar alfa marrah. Adapun siangku, ini cacing ngomong kepada Nabi Daud, adapun siangku maka Allah mewajibkan, mengilhamkan kepadaku untuk mengucapkan pada setiap hari subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 1000 kali. 1000 kali. Maka kalau orang yang hobinya mancing terus cacing digali, dipotong-potong, itu bagaimana kira-kira tuh? Orang lagi baca tasbih 1000 kali dipotong-potong. Dulu kan di bawah pohon rambutan kalau basah, di bawah pohon pisang tuh pasti ada cacingnya sama. Karena saya termasuk bagian aktivis juga dulu, jadi tahu. Dia sedang tasbih, semua makhluk Allah bertasbih. Wa amma laili, dan adapun malamku, fa'alhamani Rabbi an aqula fi kulli lailatin Allahumma sholli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim alf marrah, 1000 kali. Kalau malam dia baca sholawat kepada Nabi, itu cacing Pak, baca sholawat 1000 kali. Saya emang gak yakin di sini ada yang setiap malam punya amalan baca sholawat 1000 kali. Kalau cacing berarti, padahal cacing nggak punya kaki, nggak punya rumah, nggak punya pekerjaan, nggak punya jas, nggak punya jaket, nggak punya gamis, tapi dia baca sholawat sampai kayak begitu ya, 1000 kali. Manusia enggak. Makanya ditanya, fa'anta, maka engkau wahai Daud ya Nabi, ma taqulu, apa yang engkau ucapkan, hatta astafida minka, sehingga aku bisa mengambil manfaat darimu. Engkau ya Daud, kalau aku setiap pagi baca subhanallah, setiap hari baca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 1000 kali, malamku aku bersalawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad 1000 kali, fa anta ma taqul, dan engkau, maka engkau apa yang kau ucapkan, hatta astafida minka, sehingga aku bisa ambil manfaat darimu. Fa nadima Daud alaihi salam, maka menyesallah Daud alaihissalam ala ihtiqari Daudati, atas pengakuan dari cacing itu, wa khafa minallahi ta'ala, dan dia takut dari Allah Ta'ala, wa taba ilaihi wa tawakkala alaihi, dan dia bertaubat kepadanya dan dia bertawakal kepadanya. Itu tadi cuma ngomong di hati Nabi Daud, tapi kemudian Allah kasih itu cacing bisa ngomong. Wa kana Ibrahimul Khalil, dan adalah Ibrahim al-Khalil salawatullahi alaihi idza dzakara khati'atahu yughsha alaihi wa yusma'u ittirab qalbihi mailan fi mailin, dan adalah Ibrahim salawatullahi alaihi salam idza dzakara khati'atahu, apabila dia ingat dengan kesalahannya, yughsha alaihi, dia digoncang atasnya, tergoncang, gemetar. Wa yusma'u, dan didengar, ittirabu qalbihi, gemuruh di dalam hatinya, bisa didengar gemuruh di dalam hatinya, mailan fi mailin, 1 mil. Di mailan fi mailin berarti 1 mil, kayak mi'ah bil mi'ah, ya 100%. Jadi 1 mil kedengeran jaraknya, dia punya suara gemuruh di hatinya kalau dia lagi ingat dosanya. Nabi Ibrahim alaihissalam, kita kalau ingat dosa, kira-kira ada yang sampai nangis atau enggak? Kadang-kadang ingat dosa, ya jauh terlanjur begitu. Tapi Nabi Ibrahim Khalilullah, kekasihnya Allah, segitunya. Fa'arsalallahu ilaihi Jibrila, maka Allah mengutus kepadanya malaikat Jibril. Fa'atahu, maka malaikat Jibril mendatanginya. Faqala lahu, maka Jibril berkata kepadanya, al-jabbaru yuqri'uka salam,
yang maha gagah telah memberikan engkau salam. Wa yaqulu, dan dia berfirman, hal ra'aita khalilan yakhafu khalilahu, adakah engkau pernah melihat seorang kekasih akan takut kepada kekasihnya? Faqala, maka Nabi Ibrahim menjawab, ya Jibrilu, wahai Jibril, idza dzakartu khati'ati, apabila aku mengingat kesalahanku, wa fakkartu fi uqubatihi, dan aku memikirkan pada akibatnya, nasitu khillati, maka aku melupakan hubungan kekasihku. Fahadihi ahwalul anbiya'i wal awliya'i was salihin waz zahirina fata'ammal. Inilah keadaan para nabi dan para wali dan orang-orang saleh dan orang-orang zuhud. Fata'ammal, maka kalian berangan-anganlah untuk bisa seperti itu. Jadi bercita-cita. Kalau udah tahu begitu orang, paling nggak kita mendekatinya. Ini kita habis bab 1 tentang khauf kepada Allah. Bab yang kedua nanti ada lagi fil khaufi min Allah Ta'ala itu. Jadi bab 1 ini, bab khauf ini sampai 2. Karena kalau udah dalam diri kita ada ketakutan yang luar biasa, soleh dah kita. Yang bikin orang kagak soleh karena nggak punya takut. Coba lihat dah, anak yang kagak ada takut yang orang tua bikin salah mulu, kagak ada takut nih. Tapi kalau anak yang takut, wah nurut, soleh benar. Sama, kalau kita gak ada takutnya kepada Allah, maka terjadi adalah kedurhakaan yang dilakukan. Tapi kalau seluruh anggota tubuh kita takut, maka sesungguhnya akan lahirlah perbuatan ketaatan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan